Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Polres Jakarta Pusat menetapkan 2 oknum pengurus lembaga swadaya masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Korupsi Tamperak sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Jajaran Satuan Polisi Air Satpol Air Polresta Barelang mengamankan 5 calon pekerja migran Indonesia PMI ilegal, beserta seorang tekong kapal yang diduga terlibat dalam upaya mengirimkan ke-5 calon PMI tersebut ke Malaysia secara ilegal. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami aliran uang yang diterima Bupati Nonaktif Bintan Apri Sujadi dari pihak yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman keras di BP Bintan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Unews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah Unews lengkapnya. Polres Jakarta Pusat menetapkan 2 oknum pengurus lembaga swadaya masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Korupsi Tamperak sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Dalam proses pengungkapan kasus yang dilakukan polisi, aksi para pelaku tidak hanya dilakukan tersangka di beberapa kantor kepolisian, namun juga dilakukan di kantor Kementerian Kesehatan. Polres Jakarta Pusat menetapkan 2 oknum pengurus lembaga swadaya masyarakat LSM Tameng Perjuangan Rakyat Korupsi Tamperak sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. 2 orang tersangka tersebut yakni Ketua LSM Tameng Perjuangan Rakyat Korupsi Tamperak berinisial KPP, serta seorang anggotanya berinisial RM. Saat dihadirkan polisi dalam konferensi pers pada Jumat 26 November, terlihat para tersangka hanya bisa tertunduk saat digiring petugas Polres Jakarta Pusat. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini, berupa baju seragam LSM, komputer jinjing, hingga telepon genggam. Adapun modus tersangka diduga meminta sejumlah uang tunai hingga mencapai ratusan juta rupiah kepada korban, dengan berdalih untuk dana pembuatan baju seragam. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi, tidak hanya institusi Polri yang dijadikan sasaran pemerasan oleh para tersangka, namun kedua tersangka juga diduga melakukan pemerasan kepada pegawai Kementerian Kesehatan, di mana tersangka mengancam akan memviralkan video saat dirinya mendatangi para calon korban dengan menuduh tanpa alasan dan bukti yang kuat. Hasil pemeriksaan kita bahwa membeli seragam daripada LSM itu adalah sekedar dalih. Namun hasil pemerasan itu digunakan untuk membayar hutang, membeli alat-alat elektronik, ini dimaksud dengan korpora delik. Hasil kejahatan sudah kita sita, bisa dilihat di depan ini. Ini barang-barang bukti sebagai hasil pemerasan itu ataupun korpora. Ini korban bergerak atas nama pribadi, tidak lapor pimpinan, tapi setelah ada transfer yang bersangkutan akhirnya tidak kuat, lapor kepada Kapolsek, disitulah kita ambil alih, kita tangkap LSM ini. LSM ini antara lain adalah Kemenkes, Kemenq. Di sini saat itu. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Jajaran Satuan Polisi Air Satpol Air Polresta Barelang mengamankan 5 calon pekerja migran Indonesia PMI ilegal, beserta seorang tekong kapal yang diduga terlibat dalam upaya mengirimkan ke-5 calon PMI tersebut ke Malaysia secara ilegal. Jajaran Satuan Polisi Air Polresta Barelang mengamankan 5 calon pekerja migran Indonesia PMI ilegal di Pelabuhan Tanjung Riau, Kota Batam pada Rabu 24 November. Selain itu, polisi juga mengamankan seorang tekong kapal yang diduga berperan mengirimkan ke-5 calon PMI tersebut ke Malaysia secara ilegal.
Kasat Pol Air Polresta Barelang AKP Syaiful Badawi dalam konferensi pers pada Jumat 26 November mengatakan, pelaku berinisial R berusia 17 tahun diamankan bersama calon PMI saat berada di Pelabuhan Tanjung Riau, Kota Batam. Kasus ini terungkap berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya yang terlebih dahulu diungkap oleh Satpol Air Polresta Barelang. Dalam pengusutan kasus ini, R diketahui masih pelajar diduga diarahkan orang tuanya berinisial A, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang DPO pihak kepolisian. R berperan menjemput 5 orang calon PMI yang diinapkan di sebuah hotel dan mengantarkannya ke Pelabuhan Tanjung Riau. Dari keterangan para korban, A diduga meminta uang sebesar 7,5 juta rupiah untuk keberangkatan para korban ke Malaysia. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini kan kita dari hasil penyelidikan yang kami lakukan kasus yang minggu lalu, kami mengungkap bahwa ini kan salah satu jaringan dan mereka itu sudah memang terorganisir. Dan kami selidiki ternyata mereka tidak hanya mengirimkan kemarin saja, ternyata ada yang berangkat berikutnya. Ini diamankan di Pelabuhan Tanjung Riau. Kebetulan kita mengamankan itu pas mereka turun dari kendaraan. Kami curigai karena kami dapat informasi bahwasanya mereka akan berangkat ke Malaysia. Dan ketika mereka turun dari mobil, kita berhasil mengamankan. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami aliran uang yang diterima Bupati Nonaktif Bintan Apri Sujadi dari pihak yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman keras di BP Bintan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami aliran uang yang diterima Bupati Nonaktif Bintan Apri Sujadi dari pihak yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman keras di BP Bintan. Pendalaman materi ini ditelusuri penyidik lewat Rizky Bintani, Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan, Ajudan Bupati Bintan periode 2016-2021. serta Norman selaku pihak swasta pada Jumat 26 November. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan pada tahun 2016-2018. Kedua saksi hadir dan tim penyidik mendalami pengetahuan keduanya terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS dan pihak terkaitnya. Baik sebelum diberikannya izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan hingga terbitnya izin yang dimaksud. Sehari sebelumnya pada Kamis 25 November 2021, KPK memeriksa Apri Sujadi sebagai tersangka. Kepada Apri, penyidik mengkonfirmasi ihwal barang bukti berupa beberapa dokumen perizinan kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan. Penyidik KPK mengkonfirmasi antara lain terkait barang bukti beberapa dokumen perizinan kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan yang diduga telah diatur untuk mendapatkan izin kuota yang dimaksud. PT Pelayaran Nasional Indonesia PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang menerapkan pembelian tiket kapal secara non-tunai. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 dan menghindari calo tiket. Loket PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang yang berada di Jalan Ahmad Yani KM 5 atas Kota Tanjung Pinang menerapkan pembelian tiket kapal secara non-tunai. Pelni menyediakan mesin elektronik data capture edisi untuk calon penumpang di loket saat membeli tiket kapal. Pelni menyediakan mesin elektronik data capture edisi untuk calon penumpang di loket saat membeli tiket kapal. Petugas Pelni yang berada di loket penjualan tiket tidak lagi melayani pembelian tiket secara tunai. Masing-masing calon penumpang membayar tiket menggunakan kartu anjungan tunai mandiri ATM sesuai dengan harga yang tertera di tiket kapal.
Terobosan pelayanan ini sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, serta menghindari praktik calo saat pembelian tiket kapal. Beli tiket di PDPRI, tolong diusahakan saat ini kita kan pelayanan tiketing itu kita pembayaran bukan pakai cash, jadi kita pakai EDC. Jadi penumpang wajib membayar tarif tiket yang tertera di tiket itu dengan kartu ATM masing-masing. Jadi petugas kita tidak melayani pembayaran secara cash, jadi melalui EDC. Jadi ATM kita gesek pakai ATM, di situ sudah. Jadi nggak perlu penumpang beli tiket itu membawa uang tunai, gitu nggak perlu ya, nggak perlu lagi bawa uang. Jadi cukup aja bayar maka melalui ATM, lebih aman dan lebih nyaman tentunya ya. Pelni menghimbau bagi calon penumpang untuk datang sendiri saat membeli tiket kapal. Mengingat petugas akan memastikan keabsahan dokumen kelengkapan persyaratan perjalanan calon penumpang. Seperti dokumen kartu vaksinasi sampai dosis kedua, surat keterangan hasil negatif rapid test antigen, dan aplikasi Peduli Lindungi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon tuntutan buruh agar upah minimum Provinsi DKI Jakarta naik 5% di tahun 2022. Riza menegaskan, ada aturan yang harus ditaati pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan kenaikan UMP tahun 2022 hingga belum dapat memenuhi keinginan para buruh. Ultimatum elemen buruh yang akan menggelar demonstrasi berjilid-jilid guna menuntut kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar 5% pada tahun 2022 direspon langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ditemui di Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 26 November malam, Riza menyebut ada aturan yang harus ditaati Pemprov DKI dalam merumuskan kenaikan UMP tahun 2022 hingga belum dapat memenuhi keinginan para buruh. Aturan tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang tak lain merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada aturan undang-undang Cipta Kerja ya. Namun demikian kami akan terus memberikan perhatian ya, mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, kepentingan pemerintah dan kepentingan seluruh warga ya. Tunggu saja, kita sedang mencari terobosan-terobosan untuk dapat ya, untuk dapat meningkatkan. Kita sedang melakukan cari solusi lah dengan pemerintah pusat. Meski demikian, Riza mengaku akan memberikan solusi ataupun alternatif lain, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh serta kepentingan seluruh pihak. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Kementerian Kesehatan menyatakan pemberian vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat umum bukanlah menjadi suatu hal mendasar yang harus dilakukan saat ini. Hal itu dikarenakan pemerintah masih memfokuskan capaian vaksinasi untuk menyasar lebih dari 208 juta penduduk di tanah air. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menanggapi pernyataan epidemiolog yang mendorong agar pemerintah segera melakukan vaksinasi dosis 3 bagi masyarakat. Dorongan diberikan berdasarkan penelitian di sejumlah negara yang menunjukkan defekasi atau khasiat vaksin mulai turun setelah 4 hingga 6 bulan bagi seseorang sejak disuntik antivirus. Nadia menyebut, pembentukan kekebalan harus dilakukan secara berkelompok bukan hanya individu, agar penularan dapat ditekan dan perkembangan mutasi virus bisa segera diputus. Untuk itu sasaran target vaksinasi penting dicapai terlebih dahulu. Kalaupun dalam perjalanannya terjadi penurunan daripada efikasi vaksin karena memang secara alamiah turun ataupun karena adanya varian baru, tapi proteksi itu masih ada pada orang yang sudah divaksinasi. Dan ini tentunya kita perlu melakukan proteksi juga pada orang-orang yang sudah menjadi sasaran untuk segera divaksin. Nadia menambahkan, capaian vaksinasi Indonesia dengan dosis lengkap baru menyentuh angka 44,7%.
atau mencakup 93,1 juta warga. Ia meminta masyarakat agar tak panik berlebih dengan adanya penurunan efek dari vaksin. Hal itu dikarenakan kekebalan terhadap penularan virus tetap bisa diperkuat dengan gaya hidup yang sehat, yakni konsumsi makanan bergizi dan olahraga teratur, serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon rencana reuni persaudaraan alumni 212 yang akan digelar pada tanggal 2 Desember mendatang di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Riza meminta agar massa memperhatikan aturan serta ketentuan yang ada, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon rencana reuni persaudaraan alumni 212 yang akan digelar pada tanggal 2 Desember mendatang di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Saat ditemui di Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 26 November 2021, Riza mengaku menghormati rencana reuni aksi 212 tersebut. Kan harus ada izin keramaian dari Polda ya. Dan Polda juga nanti akan meminta izin dari Satgas Covid. Jadi masih ada tahapannya ya. Yang pasti kami menghormati kegiatan PA 212, namun mohon diperhatikan aturan ketentuannya, apalagi sekarang masih di masa pandemi Covid. Mohon semua bisa mempertimbangkan dengan baik, mencari solusi yang lebih bijak. Jangan sampai niat kita melakukan reuni 212 nanti malah terjadi klaster baru ya. Jangan sampai kehadiran kita yang niatnya baik tapi menimbulkan klaster baru. Jadi mohon semua panitia mohon dipertimbangkan, kita masih di masa pandemi sekalipun sudah di level 1. Mohon dipertimbangkan ya. Lain-lain mohon semua sudah dengan aturan dan ketentuan yang ada. Cukup ya. Untuk yang ormas tadi Pak, akan ada evaluasi Pak? Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Salah satu provinsi di Indonesia yang masih menyimpan sejarah Perang Dunia Kedua adalah Tarakan. Lalu, bagaimana gambaran Tarakan selama masa Perang Dunia Kedua hingga disebut Pearl Harbor-nya Indonesia? Berikut liputannya. Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara adalah kota terbesar di provinsi termuda di Nusantara. Tarakan menjadi gerbang pembangunan di provinsi yang secara resmi mulai berdiri sejak 25 Oktober 2012. Tarakan sudah tersohor sejak zaman dahulu kala sebab memiliki kekayaan alam berupa ladang minyak, tambang, dan gas bumi. Tak heran bila di zaman penjajahan Tarakan menjadi target bagi pendudukan Belanda, bahkan Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Banyak situs atau peninggalan sejarah yang tersebar di kota Tarakan. Di samping pompa sumur minyak yang sudah ada sejak zaman Belanda, sejumlah jejak sejarah dan saksi bisu pertempuran Perang Dunia Kedua juga ditemukan, berupa bunker, benteng, meriam, dan lain sebagainya. Kota Tarakan sebagai saksi Perang Dunia Kedua, dan ada sebuah buku yang berjudul Tarakan Pearl Harbor Indonesia. Itu banyak meninggalkan memang situs-situs Perang Dunia Kedua. Salah satunya mungkin adalah situs di bandara, kemudian di Peningki Laut, kemudian di Juwata Laut, kemudian di sekitar Marconi, kemudian bentuknya berupa bunker, meriam, dan luka. Salah satu situs sejarah yang gampang dijangkau dan dapat dikunjungi baik oleh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Tarakan, terletak di sekitar Bandara Juwata. Selain bunker dan benteng, juga ditemukan benda-benda cagar budaya lain termasuk stiling atau tembok pengintai. Bandar udara Juwata itu dulu sebetulnya adalah kategorinya juga bandaranya itu sebetulnya juga bagian dari peninggalan karena memang dibangun di tahun 1936. Lalu kemudian di sekitar bandara itu karena kepentingan bandara itu lalu Belanda juga membangun semacam pillbox di wilayah itu untuk tujuan adalah pengawasan wilayah bandara itu sendiri.
Jadi di sana juga disebar di sekitar runway semacam benteng-benteng atau pillbox yang fungsi utamanya adalah mengawasi bandara. Situs sejarah di sekitar Bandara Juwata inilah yang menjadi saksi bisu penyerangan Jepang untuk menduduki dan menguasai sumber minyak Tarakan dan menjadikan Tarakan disebut Pearl Harbor-nya Indonesia. Perang Dunia dan kedudukan penjajah di Tarakan menyebabkan banyak peninggalan atau sisa-sisa Perang Dunia Kedua ditemukan di sejumlah tempat di Tarakan. Sebagian benda-benda bersejarah tersebut juga tersimpan di dalam Museum Sejarah Tarakan. Di sini kita memiliki ratusan koleksi yang bisa dilihat pengunjung. Di antaranya adalah foto-foto bersejarah, baling-baling pesawat Jepang, juga ada sepatu, botol minum tentara Jepang, dan juga ada katana serta bayonet tentara Jepang. Kita juga memiliki koleksi lainnya seperti pakaian tentara Jepang dan ada baju pakaian tentara Australia yang pernah berperang di Tarakan. Dari beragam peninggalan inilah diketahui bahwa kota Tarakan merupakan tempat pertama kali tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942. Selain kekayaan minyak bumi, Tarakan juga memiliki letak strategis di kawasan Laut Pasifik. Saat Jepang menguasai Asia pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menyedot 359.000 barel minyak Tarakan untuk digunakan sebagai logistik utama kapal perang mereka. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development Universitas Airlangga, Ninyoman Tripuspita Ningsih menyatakan, vaksin merah putih akan memasuki uji klinik tahap 1. Hal tersebut disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan secara virtual pada Sabtu 27 November. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development Universitas Airlangga, Ninyoman Tripuspa Ningsih menyatakan, vaksin merah putih akan memasuki uji klinik tahap 1. Selain itu, proyek vaksinasi buatan anak bangsa tersebut saat ini tengah menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan agar dapat menyuntikkan vaksin merah putih kepada tubuh para relawan. Lebih baik daripada kita tergesa-gesa, nanti hasilnya tidak maksimal karena ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita lebih baik berhati-hati, mengikuti semua prosedur yang ada sehingga begitu selesai, betul-betul selesai yang dapat dipertanggungjawabkan dengan efikasi, efisiensi, dan tentu nilai produktivitas yang tinggi gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk sejumlah rakyat Indonesia. Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Andalusi dalam seminar tersebut menyatakan, BPOM sedang melakukan percepatan pengembangan vaksin tersebut melalui kesiapan sarana produksi, uji praklinik, dan uji klinik. Nah, ini yang dilakukan adalah oleh Badan POM dalam melakukan workshop, konsultasi, dan sertifikasi CPOB ya untuk sarana produksi, dan nantinya adalah melakukan evaluasi untuk persetujuan penggunaan vaksin ini, baik itu dalam bentuk emergency use authorization maupun dalam izin edar full marketing. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.